Dikisahkan saat Yazid bin Muawiyah dinobatkan sebagai khalifah, Sayyidina Husain tidak menyetujuinya. Begitupun dengan kaum muslimin. Pasalnya, Yazid merupakan seseorang yang korup. Selain itu, ia juga seseorang peminum khamar dan menyenangkan dirinya dengan kera dan anjing-anjingnya. Namun, Yazid memperoleh kedudukan karena warisan ayahnya, Muawiyah bin Abu Sufyan. Hal itu bertentangan dengan prinsip dari Rasulullah SAW. Di Makkah, Sayyidina Husain mendapat banyak surat dari penduduk Kufah. Surat-surat itu berisi dukungan mereka kepada Sayyidina Husain. Mereka meminta dukungan kepada Sayyidina Husain dan memintanya untuk datang ke Kufah dan dinobatkan menjadi khalifah. Sayyidina Husain saat itu berada di Madinah. Ia juga tidak bersumpah setia kepada Yazid karena kelakuannya buruk. Akhirnya, Sayyidina Husain mengutus saudara sepupunya, Muslim bin Aqil, ke Kufah sebagai duta atau wakilnya. Sayyidina Husain meminta saudara sepupunya untuk tinggal bersama orang yang paling setia di Kufah. Pada akhirnya, Muslim Aqil tinggal bersama Al-Mukhtar. Rakyat Kufah pun mendengar kedatangannya. Orang-orang berkumpul di sekitar rumah Al-Mukhtar untuk bertemu utusan Sayyidina Husain dan bersedia menegakkan pemerintahan ilahi. Namun, semua itu ternyata hanyalah kepalsuan semata. Menurut buku sejarah agung Hasan dan Husain, karya Ukasya Habibu Ahmad, Sayyidina Husain tetap pada pendiriannya untuk menuju Kufah. Setelah tiba di daerah Batnur Rumah, ia menulis surat kepada penduduk Kufah untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah sampai di Batu Rumah. Ia mengutus Qais bin Mashar Asy-Syaidawi. Namun nahas, Qais bin Mashar Asy-Syaidawi tertangkap oleh pasukan Ubaidillah bin Yazid, lalu ia dibunuh. Kemudian Sayyidina Husain melanjutkan perjalanannya hingga tiba di Zarub. Ketika hendak bertolak dari wilayah tersebut, ia baru mendapatkan informasi bahwa Muslim bin Aqil dan Hani bin Urwah telah terbunuh. Selain itu juga, ia mendapat informasi tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Kufah. Dari hal tersebut, Sayyidina Husain pun memutuskan untuk pulang. Namun seperti yang disebutkan dalam Al-Akbar, bahwa orang-orang Bani Aqil berkata, "Bagi kami tidak ada gunanya hidup setelah Muslim bin Aqil terbunuh. Kami tidak akan kembali sampai kami mati." Mendengar hal tersebut, Sayyidina Husain pun berkata, "Lantas apa gunanya aku hidup setelah mereka mati?" Sayyidina Husain pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dan memperbolehkan apabila rombongannya berkeinginan untuk pulang atau terus bersamanya. Ketika sampai di Jubalah, ia dan rombongannya bertemu dengan Umar bin Sa'ad dan Ibnu Adz yang membawa surat dari Muslim bin Aqil yang isinya menyampaikan ketidakpedulian penduduk Kufah terhadap dirinya. Meskipun sempat dihadang oleh Al-Hurur bin Yazid Tamimi atas perintah Ubaidillah bin Yazid, Husain akhirnya tiba di Karbala pada 2 Muharram 61 Hijriah. Datangannya disambut dingin oleh penduduk setempat yang konon mencapai 100 orang yang siap menyatakan janji setia kepada Sayyidina Husain. Ternyata benarlah kekhawatiran dari keluarga sahabat Sayyidina Husain. Pada akhirnya Sayyidina Husain beserta dengan rombongan dikepung selama beberapa hari. Tepat pada tanggal 10 Muharram 61 Hijriah, sebanyak 5.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas menyerbu rombongan Sayyidina Husain. Tujuan pengepungan ini ialah atas perintah Ubaidillah bin Yazid memaksa Sayyidina Husain untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Menurut sejarawan, rombongan Sayyidina Husain hanya berjumlah 72 orang yang terdiri dari 32 prajurit berkuda dan 40 orang berjalan kaki. Selebihnya terdiri atas anak-anak dan perempuan. Dengan jumlah yang tidak seimbang inilah tentu membuat pasukan Sayyidina Husain kalah telak. Dalam pertempuran itu, akhirnya hanya menyisakan dirinya dan sebagian keluarganya yang terdiri atas wanita dan anak-anak. Dalam kitab Al-Bidayah, pada 10 Muharram, pasukan Ubaidillah bin Yazid memukul kepala Sayyidina Husain dengan pedang hingga berdarah. Lalu Sayyidina Husain membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya. Dengan cepat, balutan kain terlihat penuh dengan darah. Saat itu ada pula dengan teganya melepaskan panah dan mengenai leher Sayyidina Husain. Namun, ia masih hidup sambil memegang lehernya. Ia menuju ke arah sungai karena kehausan. Kemudian pasukan itu mengepung dan tidak membiarkan Sayyidina Husain untuk minum. Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa yang membunuh Sayyidina Husain dengan tombak adalah Sina bin Anas bin Amr Kai. Lalu ia menggorok leher Sayyidina Husain dan menyerahkannya kepada Wali bin Yazid. Para ulama berselisih pendapat tentang waktu terbunuhnya Sayyidina Husain. Akan tetapi mayoritas menguatkan bahwa Sayyidina Husain wafat pada Asyura bulan Muharram tahun 61 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menguatkan bahwa umur Sayyidina Husain saat wafat ialah 56 tahun. Rezim Azid dalam buku Mahar Bidadari Surga menjelaskan mengenai mati syahid seperti yang terjadi pada Sayyidina Husain. Bagi para muslim yang meninggal di medan perang dan berjuang tanpa maksud tertentu, sudah termasuk pada jihad fisabilillah. Oleh karena itu, seseorang yang mati syahid jenazahnya tidak perlu dimandikan, bahkan tidak perlu diberi kain kafan dan disolatkan. Cukuplah baginya dikuburkan saja dengan pakaian lengkap
yang dipakainya ketika jihad fisabilillah. Karena wafatnya tersebut, Sayyidina Husain menjadi cucu Rasulullah SAW yang tidak mendapatkan kain kafan dari malaikat Jibril.